berdua akan mewawancarai narasumber yang bernama Mas Nur Yakin. Nah, jadi acara kali ini kita akan mengutip beberapa kisah dari Mas Yakin ya Mas ya? Iya. Oke Mas Yakin. Jadi langsung boleh nanya Mas ya? Jadi pertanyaan pertama Mas. Kalau boleh tahu Mas Yakin ini disabilitas apa ya? Disabilitas daksa atau disabilitas fisik. Oh, disabilitas fisik atau daksa ya Mas ya? Boleh dijelasin nggak Mas, daksa itu apa Mas? Daksa itu kayak tidak bisa beraktivitas tapi kayak membutuh alat bantu kayak kursi roda. Oh, oke paham. Nah, Mas Yakin ini disabilitas. Ini disabilitasnya dari lahir atau gimana Mas? Kalau dari lahir normal sih kayak anak biasanya. Oke. Usia berapa yang kena penyakit polio? Kira-kira usia 5 tahun. Gara-gara kekurangan Gizi. dari orang tua. Jadi awalnya tuh normal. Oke. Apakah Mas Yakin pernah merasa minder atau apa saat berkumpul dengan orang-orang normal? Kalau soal minder sih ada, pertama kali ngumpul sama orang rumah tuh ada, tapi ada yang menyemangati dan diri sendiri tuh biar kok bisa minder gitu. Ada yang menyemangati jangan minder, kita tuh cuma beda fisik bukan beda apa gitu. Oh, semangat guys. Seperti kata Anda tadi ya, minder ya. Nah, gimana cara Mas Yakin itu bisa bangkit dari rasa minder itu Mas? Ya pokoknya intinya sih percaya diri setiap hari mungkin. Oke. Istilahnya tuh ya, disabilitas mempunyai kekurangan. Nah. Tapi Mas Yakin sendiri tidak mempunyai kekurangan. Nah. Di mata orang lain kita boleh mempunyai kekurangan. Tapi di mata diri sendiri itu kayak tidak mempunyai kekurangan. Oke. Mas Yakin ini Mas Yakin ini ada nggak yang pernah menyakiti Mas Yakin dengan omongan atau apa? Pernah nggak? Kalau soal menyakiti omongan dan yang lainnya itu ada. Mungkin di semua lingkungan rumah atau di kelompok teman itu ada yang nggak suka, ada yang suka lagi. Oh, ada yang suka ada yang enggak ya. Jadi itu kalau misal ada yang suka, itu Mas Yakin malah ngejauhin dia atau berusaha ngedeketin dia Mas? Kalau emang ada yang nggak suka tuh ya kita harus tahu nih mana yang nggak suka, mana yang suka tuh ya jangan menjauhi. Istilahnya kita cari teman di sekolah, cari teman yang banyak, mungkin nanti ada kesulitan bisa Cari komunikasi gitu ya. bisa dibantu gitu. Oke. Ya udah aman mungkin yang benci ya. Yang penting kita nggak membenci baliknya orang itu. Oke, Bang. Ini Mas, setiap orang kan pasti punya pemikiran. Nah, pernah nggak terpikir di benaknya Mas Yakin itu kayak misal gini, kenapa ya aku lahirnya kayak gini, sedangkan orang lain itu normal kayak kita ini. Bukannya gimana ya Mas ya, cuma mau nanya aja kita. Pernah nggak terpikir kayak gitu di benaknya? Kalau soal kayak gitu sih pernah. Dan apalagi waktu kayak menyendiri mungkin kan. Kok bisa Tuhan menciptakan kayak gini ya? Kok bisa aku berbeda sama orang lain ya? Mungkin itu rencana Tuhan buat kayak gini. Intinya gini, tidak mungkin Tuhan menciptakan sesuatu itu tanpa alasan. Bos, keren. Apa yang bikin Mas Yakin bisa bertahan sampai saat ini? Kalau masalah bertahan saat ini itu tergantung dari support dan lingkungan, support dari orang tua dan juga lingkungan yang mendukung, jadinya bertahan kayak gitu. Jadi makanya nih Mas, dari kecil sampai sekarang nih ya Mas, apa yang membuat Mas Yakin itu tetap semangat jalani hari seperti hari-hari biasanya kayak gini Mas? Kalau setiap hari itu ya itulah ada yang menyemangati. Kenapa kita harus minder sih? Terus kenapa kita harus kayak atas semangat menjalani hidup walaupun disabilitas? Kita berhak kayak orang normal lainnya. Kita berhak kayak beraktivitas orang lainnya. Tapi kita mempunyai batas. Mana yang bisa dikerjakan anak disabilitas, mana yang kayak gitu. Jadi itu benar yang kata Mas Yakin guys, semua orang tuh berhak atas hak hidupnya masing-masing. Jadi kita tuh orang luar nggak bisa apa ya? Merendahkan. Nah, merendahkan yang memandang sebelah mata tuh nggak bisa guys. Lanjut.
Mas Yakin kan penyandang disabilitas fisik nih. Apa hal yang paling membuat Mas Yakin bangga terhadap diri sendiri? Paling membuat aku bangga di diri itu ya bukan masalah kekurangan sih, Oke. masalah bagaimana kita menyikapi dalam sebuah kekurangan itu menjadi kesempurnaan, kelebihan. Keren. Keren Mas Yakin. Terus nih Mas, aktivitas apa tuh yang kira-kira membuat Mas Yakin happy dan bahagia gitu tiap hari Mas? Senang gitu apa tuh? Ya, aktivitas itu mungkin ada, tapi aktivitas yang bisa dilalui anak disabilitas lainnya itu kayak aktivitas olahraga yang mendukung akses disabilitas. Oh yes, keren. Oke, lanjut. Apa hobi yang paling Mas Yakin sukai terus sampai sekarang tuh masih dilakukan? Kalau hobi sih ada dulu hobi pernah mau ikut hobi tentang apa? Pernah nyoba bulu tangkis yang pakai kursi roda. Tapi kayaknya kesulitan, maunya tuh kayak mau pindah hobi baru lagi kayak catur, bukan catur main pikiran, pengen ngasih pikiran tuh bisa nggak ya? Aku bisa main catur atau bisa bisa ikut lomba catur gitu. Pasti bisa, kalau dicoba. Iya. Bisa. Terus nih Mas, Mas Yakin kan dulu sekolah. Nah itu ikut lomba apa Mas? Ekstrakurikuler, nah itu. Nah, kalau lomba itu waktu SMA katanya nggak salah kelas 1 sih. Kelas 1 itu kalau nggak salah lomba tuh di Jawa Timur. Lombanya itu lempar-lemping sama tolak peluru. Tolak peluru ya. Itu tolak peluru berarti Mas Yakin setiap lomba tuh pakai kursi roda enggak? Ada ada peraturannya gitu. Bisa diminta tolak peluru sama lempar-lemping itu ada peraturannya. Masing-masing. Nah, yang kalau ekstrakurikuler itu kayak IoT, yaitu Internet of Things. Oh, oke. Lanjut. Mas Yakin apa pernah ada kesulitan saat mendaftar sekolah kan soalnya fisiknya kayak gini nih gitu? Kalau mendaftar sekolah dari fisik ada mungkin di waktu SD itu kan ada di tempatku. Nah di daerah mana nggak memungkinkan ya. Nah itu ada yang nggak mau menerima anak disabilitas karena tidak memenuhi akses disabilitas di sekolah tersebut. Jadi yang pindah ke sekolah lain yang bisa menerima anak disabilitas. Oke, Mas mau nanya nih Mas ya. Tapi yang sekretnya Mas ya, gini, Mas Yakin kan dari kecil kan udah kayak gini sampai sekarang. Itu pernah nggak sih dipandang remeh sebelah mata atau di apa-apain di sebelah mata gitu Mas? Itu gimana Mas Yakin nanggepin solusi kayak gitu Mas? Kalau dianggap sebelah mata ada yang tidak suka itu pasti. Ah. Dalam kehidupan tuh tidak semua orang suka sih. Oke. Ada yang membenci dan ada yang menyupport. Pastilah. Tapi kalau menyikapinya tuh istilahnya ya itu kan omongan orang. Ah. Jadi omongan orang itu jangan dibuat kita Sakit hati. Oke, lanjut. Mas Yakin kan sekarang sudah di tahap mahasiswa nih, kan masih banyak teman-teman baru. Nah di situ Mas Yakin tuh apa pernah mendapatkan perilaku tidak nyaman atau bullying atau sebagainya? Kalau saat ini waktu di kampus sih aman-aman saja sih. Aman ya. Tapi dulu pernah ada yang melakukan hal tidak pantas mungkin dia bullying lah di sekolah. Itu berarti pernah dibully Mas Yakin? Pernah. Itu kan sekolahnya kan nggak sekolah di institusi, itu sekolahnya di umum. Kalau di sekolah di umum nanti ada temen yang nggak suka. Malahan temen itu ada yang bilang ini siswa ini beri amat, siswa ini apa ya kayak ya pokoknya ada semua hal yang tidak benar dibicarakan. Itu pas dibully tuh Mas Yakin langsung lapor ke guru atau diapain Mas? Nah kalau bullyingnya itu masih dijaga atau masih batas aman sih dikendalikan sendiri. Tapi kalau bullying main fisik itu baru tak laporin ke kepala sekolah ya. Oke. Terus Mas, apa pesan Mas Yakin untuk teman-teman sekitar yang yang bully gitu lah, yang mandang remeh Mas Yakin sebelah mata, kira-kira apa pesannya Mas? Ya untuk teman-teman yang pesannya yang pernah bullying itu
kau yang dulu pernah membuli kami mungkin, nah kau itu apa ya, belum tentu kayak istilahnya tuh pernah membuli itu kayak jadikan semangat gitu kan. Oke. Ada nggak teman atau dosen yang pernah menyemangati Mas Syakir saat kuliah atau di rumah atau di luar, ada nggak? Kalau temen ada sih, mana nih temen di daerah di saat kuliah itu banyak yang menyemangati. Nah, di rumah juga ada yang menyemangati, disuruh lanjut kuliah lah, disuruh lanjut kuliah minimal S1 atau S2 gitu. Ini Mas, aku mau nanya Mas. Aku kan kepo Mas. Itu kira-kira Mas Yakin pernah jalin hubungan pacaran nggak Mas sampai sekarang Mas? Bisa romantis gitu Mas, biar nggak canggung kita ini Mas. Ceritain dong Mas, kisah cinta pertama Mas gimana? Setiap manusia itu mesti menyelesaikan hal. Iya, tahu. Biasa. Ceritain dong gimana dong. Ya ada. Oh itu ya, nggak mau dikasih tahu berarti ya. Gimana ya, ceritain nggak ya? Ceritain dong ya, Mas. Ceritain Mas, gimana tahu? Gimana ya? Malu kan? Oke, malu. Nah, oke Mas lanjut ya Mas ya. Pertanyaan terakhir nih Mas, pengalaman hidup apa yang paling berkesan di hidup Mas Yakin? Terus yang bikin Mas Yakin percaya gitu Mas sampai sekarang ini Mas? Ya kalau soal pengalaman sih banyak, tapi pengalaman yang tidak pernah dilupakan tuh saat waktu pertama kali lomba di Surabaya. Karena itu momen pertama sebagai saya ya ikut analisis lintas perwakilan Bondowoso mungkin ada beberapa orang itu tidak harus dites di kabupaten langsung ke provinsi. Masuk orang kuis. Ternyata tuh yang kekurangan seperti Mas Yakin itu pasti ada keluarga masing-masing. Jadi jangan anggap remeh yang seseorang kalau belum tahu diri kayak apa ya. Oke Mas Yakin, jadi cukup sampai sini aja Bang ya. Jadi ada kata-kata nggak Mas Yakin buat penonton yang saling pandang remeh Mas? Teruslah berjuang, tetap semangat walaupun kita mempunyai kekurangan. Kita boleh kata orang mempunyai kekurangan, tapi diri kita jangan jadikan alasan kekurangan untuk apa ya, untuk mengejar cita-cita dan juga sampai sukses. Oke, paham kan guys ya? Oke, jadi acara ini kami sudah sampai sini ya guys ya. Sekian podcast dari kami. Terima kasih.